معصوما وألا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، توقفنا في اللقاء السابق عند قول المصنف غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال معاذ بن هشام: حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Ahmad Jadullah al-Misri hafizahullah ta'ala wa ra'ah membuka kajian kita pagi ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau mengatakan, kita pagi ini akan melanjutkan kajian kita pada hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34, di mana penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin, berkata dari Muadz bin Hisham, dia berkata, ayahku menceritakan kepadaku dari Qatadah, telah bercerita kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, akan keluar dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan di dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar jemaut, dan akan keluar dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum, dan akan keluar dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar biji sawi. أيها الإخوة، معلوم أن أهل الكبائر من هذه الأمة من أهل التوحيد بعضهم سيدخل النار، ومسألة دخول النار ليست دخول هين ولا سهل، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار. أنعم أهل الأرض يعني منذ يوم أن ولد إلى يوم أن مات وهو في نعيم مطلق، ما مر به كدر قط، ما مر به بأس قط، لكنه من أهل النار، فيغمس في النار غمسة ثم يسأل: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: بعزتك ما رأيت نعيما قط. غمسة واحدة يا إخوة، غمسة واحدة، ليس دخول 100 سنة ولا 50 سنة ولا 500 سنة، لا، بل غمسة واحدة، فيقسم بعزة الله أنه ما رأى نعيما قط، نسي كل النعيم الذي قد رآه. فمعلوم أن أهل الكبائر منهم من سيدخل النار، لكن الذي سينجيهم من هذه النار هذا هو التوحيد أيها الإخوة. ومعلوم أن التوحيد يتفاضل بتفاضل الإيمان في قلوب الناس، وهذا فيه رد على أهل البدع الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد، أن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل أهله فيه، بل الإيمان يتفاضل الناس فيه، فمنهم من إيمانه ما يزن ذرة، ومنهم ما يزن شعيرة، ومنهم ما يزن برة. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya ahlul kabair, para pelaku dosa besar, mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak kekal di dalamnya. Ya. Namun mereka tidak kekal di dalamnya selama mereka meninggal tidak di atas kekufuran atau di atas kesyirikan. Dia melakukan dosa-dosa besar, mati di atas dosa-dosa besar tersebut, mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, akan tapi mereka tidak kekal di dalam neraka. Namun ikhwatul iman, masuk ke dalam neraka bukanlah perkara yang mudah atau bukanlah perkara yang ringan, akan tapi perkara yang sangat berat. Ya, perkara yang sangat berat, sehingga ya tidak boleh ada salah seorang di antara kita berangan-angan singgah ke neraka dulu kemudian baru masuk ke dalam surga. Masalah masuk ke dalam neraka adalah masalah yang besar. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya yang mulia tentang ngerinya api neraka, tentang ngerinya siksaan di dalam neraka. Kata Nabi SAW, didatangkan pada hari kiamat an'am ahlil ardi min ahlid dunya, manusia yang paling bahagia hidupnya di dunia, paling nikmat hidupnya di dunia, sementara dia penghuni neraka Allah Azza wa Jalla. Artinya orang ini mulai dari kecil sampai dia mati, dia tidak pernah merasakan kesulitan walaupun sedikit. Dia adalah orang yang memperoleh semua kesenangan dan kenikmatan dunia. Mulai dari dia lahir sampai dia mati, dia tidak pernah merasakan sedikit pun kesusahan, sedikit pun kesulitan. An'am ahlil ard, ahli dunia. Ketika dia didatangkan, kata Nabi SAW, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mencelupkannya satu kali celupan ke dalam neraka. Satu kali celupan. Tidak disuruh tinggal satu hari, seminggu, satu bulan. Tidak, satu kali celupan dia dimasukkan ke dalam neraka, dicelupkan. Satu kali celupan ke dalam neraka, kemudian diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah bertanya, wahai fulan, apakah kau pernah merasakan kenikmatan walaupun sedikit? Apakah kau pernah merasakan kebaikan walaupun sedikit? Ya, lalu dia mengatakan, sekali-kali tidak, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan walaupun sedikit. Padahal dahulu di dunia dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya. Ya, bergelimang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasakan kesulitan. Akan tetapi ketika dia dicelupkan satu kali celupan, ya, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demi Allah, demi Zat yang Maha Perkasa, sesungguhnya aku tidak pernah merasakan kenikmatan walaupun sedikit. Makanya oleh karena itu, masalah masuk ke dalam neraka bukanlah masalah yang ringan, bukanlah masalah yang kecil, akan tapi masalah yang besar. Ya, dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk membentengi diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masuk ke dalamnya. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya ahlut tauhid, orang-orang yang beriman, itu satu dengan yang lainnya bertingkat-tingkat kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang ada di dalam diri manusia itu berbeda-beda tingkatannya dengan manusia yang lain. Ada orang yang memiliki keimanan yang tinggi, yang besar. Ada orang yang memiliki tingkatan keimanan yang menengah, sedang. Ada orang yang memiliki tingkatan keimanan yang kecil. Sebagaimana di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala orang yang mengatakan la ilaha illallah, ya, walaupun di dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar jemaut. Jemaut yaitu biji gandum yang agak lebih besar.
kemudian akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan di dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar biji yang lebih kecil lagi di bawahnya. Menunjukkan bahwasanya keimanan yang ada di dalam diri manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Manusia ini tidaklah sama dalam tingkatan keimanan. Ini juga merupakan bantahan bagi kelompok yang mengatakan bahwasanya iman itu semuanya sama. Ya, semuanya sama. Tidak ada orang yang keimanannya lebih tinggi, tidak ada orang yang keimanannya lebih rendah. Dibantah oleh Nabi SAW. Ya, dibantah dengan hadis Nabi SAW ini bahwasanya keimanan seseorang dengan yang lainnya itu berbeda-beda, tidaklah sama. Qala حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره أي في بيته، فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. قال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. وقال حدثنا محمد قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد، فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأخرجه فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن أي البصري وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فآتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال هي، فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال هي، فقلنا لم يزد لنا على هذا، قال لقد حدثني وهو جميع أي وهو صغير منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا، قلنا يا أبا سعيد فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثتكم به، قال ثم أعود الرابعة أي النبي صلى الله عليه وسلم فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. Kemudian hadis yang ke-35 telah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ma'bad bin Hilal Al-Anazi, dia berkata kami penduduk Basrah berkumpul dan pergi menemui Anas bin Malik, dan kami pergi bersama Thabit Al-Bunani dengan tujuan bertanya tentang hadis atau mengenai hadis syafaat.
Ternyata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sedang berada di dalam istananya. Kami menjumpainya sedang salat duha. Kemudian kami meminta izin dan ia pun mengizinkan kami untuk masuk. Saat itu ia sedang di atas kasurnya. Maka kami berkata kepada Thabit, jangan engkau menanyakan apapun sebelum menanyakan hadis syafaat. Ya, jangan engkau menanyakan apapun sebelum menanyakan hadis syafaat. Lalu Thabit bertanya, wahai Abu Hamzah, kawan-kawanmu dari penduduk Basrah ingin menemuimu dan menanyakan kepadamu tentang hadis syafaat. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, beliau bersabda, jika hari kiamat datang, maka manusia satu sama lainnya akan saling bertumpuk, ya, akan saling bertumpuk. Kemudian mereka mendatangi Adam dan berkata, tolonglah kami agar mendapatkan syafaat dari Tuhanmu. Namun Adam hanya menjawab, aku tidak berhak untuk hal itu. Coba kalian temui Musa alaihi salam, karena ia adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun menemui Musa. Namun Musa berkata, aku tidak berhak untuk itu. Cobalah minta bantuan kepada Isa, sebab ia adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala dan kalimatnya. Maka mereka pun mendatangi Isa alaihi salam, namun ia hanya berkata, maaf, aku tidak berhak untuk hal itu. Namun cobalah kalian temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mendatangiku sehingga aku berkata, aku meminta izin kepada Tuhanku, lalu aku diizinkan. Lalu Allah mengilhamkan kepadaku pujian-pujian. Allah mengilhamiku dengan pujian-pujian yang aku gunakan untuk memujinya. Apabila pujian-pujian itu menghadiriku sekarang, aku tidak melafazkan pujian-pujian itu. Lalu aku tersungkur sujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Katakanlah engkau akan didengar, berbicaralah engkau akan didengar. Mintalah engkau akan diberi apa yang kau minta. Mintalah keringanan, engkau akan diberi keringanan. Maka aku pun mengiba lalu mengatakan, wahai Allah, wahai Tuhanku, umatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, pergilah dan keluarkan dari neraka siapapun yang di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun seberat atau sebesar biji gandum. Maka aku mendatangi mereka hingga aku pun memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian aku kembali kepada Tuhanku dan memanjatkan pujian-pujian tersebut. Kemudian aku tersungkur sujud kepadanya. Lalu ada suara berkata, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, maka bicaralah, katakanlah engkau akan didengar, dan mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat. Kemudian aku berkata, wahai Allah, umatku. Maka Allah berkata, pergilah dan keluarkan dari neraka siapapun yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi keimanan. Maka aku pun pergi dan mengeluarkannya. Kemudian aku kembali kepada Tuhanku dan memanjatkan pujian-pujian tersebut. Kemudian aku tersungkur sujud kepadanya. Lantas Allah Subhanahu wa taala kembali berkata kepadaku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan katakanlah engkau akan didengar, dan mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat, maka engkau akan diberi syafaat. Maka aku berkata, wahai Allah, umatku. Maka Allah berfirman, pergilah dan keluarkan dari neraka siapapun yang di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun jauh lebih kecil dari biji sawi. Maka aku pun berangkat dan mengeluarkan mereka dari neraka. Ketika kami pulang dari kediaman Anas, aku katakan kepada sebahagian sahabat kami, aduhai, sekiranya kami melewati Al-Hasan Al-Basri yang dia menyepi di rumah Abu Khalifah. Lantas kami menceritakan kepada Al-Hasan tentang apa yang telah diceritakan oleh Anas bin Malik kepada kami. Selanjutnya kami pun menemuinya sembari mengucapkan salam. Ia mengizinkan kami dan kami katakan, wahai Abu Sa'id, kami mendatangimu setelah kami kembali dari saudaramu Anas bin Malik. Kami mendatangimu setelah kami kembali dari saudaramu Anas bin Malik. Belum pernah kami lihat sebagaimana yang ia ceritakan kepada kami mengenai syafaat. Lantas ia berkata, maka hadis tersebut kami ceritakan kepada Al-Hasan dan berhenti sampai di sini. Namun ia berkata, hanya sampai di situ? Kami menjawab, dia tidak menambahkan apapun kepada kami akan hal ini. Lantas ia berkata, sungguh ia pernah menceritakan hal itu kepadaku dengan sempurna sejak 20 tahun yang lalu. Aku tidak tahu
apakah dia lupa atau tidak suka jika kalian kemudian pasrah? Kami lalu berkata, wahai Abu Sa'id, tolong ceritakanlah kepada kami. Al-Hasan kemudian tertawa seraya berkata, sesungguhnya manusia tercipta di dalam keadaan tergesa-gesa. Aku tidak menyebutnya, melainkan aku akan menceritakan kepada kalian. Anas telah menceritakan kepadaku sebagaimana ia menceritakannya kepada kalian. Nabi SAW berkata, kemudian aku kembali untuk keempat kalinya dan aku memanjatkan pujian-pujian, kemudian tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diserukan kepadaku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan katakanlah engkau akan didengar, dan mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah bagi siapapun yang mengatakan la ilaha illallah. Maka Allah menjawab, demi kemuliaan, keagungan serta kebesaranku, sungguh aku akan mengeluarkan siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. أيها الإخوة، هذا حديث عظيم جدا وهو يسمى بحديث الشفاعة. والمقصود بالشفاعة هنا أي الشفاعة العظمى. سببها أن الخلق واقفون في أرض المحشر مئات السنوات، الشمس فوق الرؤوس، ذنوب الناس على أكتافهم، الزحام قد خنق الأنفاس، وشدة الموقف والخوف من الوقوف بين يدي الله غدا أو بعد حين يكاد يخنق أنفاس الناس، قلوبهم كادت أن تخرج إلى الحناجر، حتى قيل أن الكافر يود لو أن الله فصل بينهم ليذهب به إلى النار ظنا منه أن ما في النار أخف مما في أرض المحشر. فبعد سنوات طويلة يهيج الناس بعضهم ببعضا، يبدأون بالتكلم بعد سنوات طويلة قد تكون مئات السنوات، لأن يوم القيامة طوله 50,000 سنة. بعد آلاف السنوات يبدأ الناس في الكلام بعد التعب الشديد والعناء الشديد والوقوف الأعمار الطويلة. الله لم يبدأ الحساب بعد، يبدأ الناس في الحركة وفي الكلام، فيقول الناس بعضهم لبعض هيا نذهب إلى أحد يشفع عند الله ليبدأ الحساب، ليبدأ الحساب. الله ما بدأ الحساب بعد آلاف السنوات يا إخوة. فحينئذ هيا نذهب إلى من؟ نذهب إلى من؟ فقالوا نذهب إلى آدم، فهو أول أنبياء الله، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، فيذهبون إلى أبينا آدم عليه السلام، ثم يذكرونه بفضائله، يا آدم أنت أول البشر، أنت أبا البشر، خلقك الله بيده، نفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك. والشفاعة هنا أي طلب الخير، التوسط في طلب الخير، اشفع لنا عند ربك ليبدأ الحساب. اسمع، فيقول آدم لقد أمرني الله نهاني الله أن لا آكل من الشجرة فعصيت، وقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله بعد، اذهبوا إلى غيري. انتظروا يا إخوة، آدم لم يعصي إلا مرة واحدة في حياته، وهي الأكل من الشجرة. لا زال أثر المعصية يخاف منها مع أن الله قد تاب عليه، مع أن الله قد تاب عليه وبشره بالتوبة وقبل توبته، إلا أنه لا زال يخاف من سطوة هذا الذنب، ويخاف من يوم الله جل جلاله قد غضب فيه غضبا لم يغضب قبله بعد. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang tadi kita bacakan yang panjang tadi itu disebut dengan hadis syafaat, hadis syafaat, ya, di mana nanti pada hari akhirat, ya, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dikumpulkan di padang mahsyar, mereka bertumpuk-tumpuk. Ya, mereka bertumpuk-tumpuk. Terbayang oleh kita bagaimana keramaian besok di padang mahsyar. Mulai dari manusia yang pertama sampai yang terakhir dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Ketika matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kepala manusia sejarak 1 mil. Ya.
manusia mengalami kesulitan yang sangat luar biasa ketika itu. Ya. Tumpukan manusia yang sangat luar biasa. Kemudian matahari yang didekatkan oleh Allah ke kepala manusia. Manusia benar-benar sulit. Dan mereka dibanjiri keringat pada hari itu. Ada yang dibanjiri keringat semata kaki, sebetis, sepinggang, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Dan mereka berdiri di sana bukan 1 jam, bukan sehari, bukan 2 hari, akan tetapi ratusan tahun. Ratusan tahun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan satu hari di hari itu sama dengan 50.000 tahun. Terbayang oleh kita berdiri di sana, ya, di padang mahsyar dalam keadaan yang penuh sesak, ya, dan tidak terbayangkan oleh kita sesak di dunia saja ketika manusia bertumpuk-tumpuk itu sangat luar biasa, bahkan nyaris menghancurkan kita. Dan betapa banyak orang-orang yang mati ketika penuh sesak seperti itu, ya. Ditambah matahari yang sekarang ini dari kepala kita jutaan kilometer atau bahkan ratusan juta, panas yang luar biasa. Ini 1 mil dari kepala kita. Manusia benar-benar berada dalam kesulitan, ya, kesusahan yang tidak dapat dibayangkan, kecuali mereka yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka berada dalam keadaan seperti itu, maka berkatalah sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, ya, ini kalau seperti ini terus maka kita akan merasakan kesulitan yang sangat lama, kesusahan yang sangat lama, ya. Bahkan sampai-sampai dikatakan orang-orang kafir ketika itu berangan-angan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hisab mereka, kemudian menyuruh mereka masuk ke dalam neraka. Mereka mengira bahwasanya azab di neraka Allah Azza wa Jalla jauh lebih ringan ketimbang mereka berdiri di padang mahsyar puluhan ribu tahun. Mereka berangan-angan seperti itu, ya. Saking luar biasa. Akhirnya ketika mereka saling berbicara, kemudian pergilah beberapa utusan manusia pada hari itu, pada hari akhir, ya. Mereka mencari siapa orang yang kira-kira bisa memberikan syafaat buat mereka seluruhnya. Ini makanya dikatakan dengan hadis ini dengan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Tidak ada syafaat yang terbesar kecuali syafaat pada hari itu. Syafaatul uzma, agar ditegakkan hisab, digelarnya persidangan manusia, diputuskan perkara mereka. Akhirnya mereka pun pergi mendatangi Adam alaihissalam. Kenapa Adam? Karena Adam adalah abul bashar, moyangnya manusia. Ya, karena Adam adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya sendiri. Allah yang meniupkan ruh kepadanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yang mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Allah yang menjadikan para malaikat sujud kepadanya. Maka mereka datang kepada Adam alaihissalam, berharap agar Adam alaihissalam dapat memberikan syafaat. Syafaat artinya apa? Syafaat meminta kebaikan melalui perantara yang diminta, ya, mengharapkan atau meminta kebaikan atau mencari kebaikan dengan menggunakan perantara. Mereka menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada kebaikan kecuali dari Allah. Namun mereka mencari syafaat, siapa orang yang akan memperantarai mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka datang kepada Adam alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Adam," disebutkanlah semua keutamaan Adam alaihissalam. "Kau adalah moyangnya kami, manusia pertama. Kau adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Allah tiupkan ruh, Allah begini, Allah begitu." Disebutkan semua keutamaan Adam. Maka oleh karena itu, wahai Adam, kami minta tolong kepadamu, pergilah kepada Allah Azza wa Jalla, menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakanlah syafaat buat kami agar Allah menggelar persidangan, ya, agar Allah memutuskan perkara kami semua. Tidak seperti ini, ya, berkumpul di padang mahsyar dengan penuh sesak yang sangat luar biasa. Mintakan agar Allah segera gelar persidangan. Lalu apa kata Adam? "Aduhai malangnya diriku, ya, sesungguhnya aku ini tidak pantas untuk hal yang demikian," kata Adam. "Sekalipun aku adalah ini dan itu, tapi aku tidak pantas."
Bahkan aku pun mengkhawatirkan diriku di hari ini. Ya. Sungguhnya aku, kata Adam alaihissalam, pernah melakukan satu kesalahan. Aku pernah berbuat satu maksiat. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarangku dari mendekati suatu pohon di surga, lalu aku melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tidak berani, kata dia. Dia mengkhawatirkan dirinya, dosa yang telah satu dosa, bukan dosa-dosa, tapi satu dosa yang dia kerjakan. Dia khawatir atas dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Adam alaihissalam, akan tapi dia masih saja apa? Mengkhawatirkannya. Terbayang oleh kita, Adam alaihissalam yang melakukan satu dosa, bahkan Allah telah mengajarkan kepadanya kalimat-kalimat taubat yang dia baca, kemudian Allah terima taubatnya. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dia pun pada hari itu mengkhawatirkan dosa. Maka oleh karena itu Adam pun mengatakan, sungguh bukan akulah orang yang pantas untuk itu. Silahkan kalian pergi menghadap Nuh alaihissalam. فيذهبون إلى نوح فيقولون له أما ترى ما نحن فيه أما تشفع لنا عند ربك فيقول نوح قد كانت لي دعوة وقد دعوت بها على قومي لا أستطيع وقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء. فذهبوا إلى إبراهيم فقالوا له يا إبراهيم أما ترى ما نحن فيه أما تشفع لنا عند ربك ليبدأ الحساب فيقول إبراهيم لقد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعد وإني قد كذبت 3 كذبات والثلاث كذبات كانت في حق الله، يعني لا تسمى كذب، لا يسمى معصية. يعني الكذبة الأولى لما قالوا من فعل هذا بآلهتنا قال اسألوا كبيره، هذه ليست كذبة. الكذبة الثانية لما ذهب إبراهيم عليه السلام إلى مصر وكان ملك مصر إذا رأى أي امرأة جميلة فإنه يزني بها، وكان مع إبراهيم زوجته كانت من أجمل النساء في ذلك الوقت. إذا علم هذا الملك أن هذه أخت أحد الناس لا يفعل فيها شيء، أما إذا كانت زوجة أو ابنة فإنه يزني بها. فقال لها إبراهيم أما تعلمين أنه ليس أحد على وجه الأرض موحد إلا أنا وأنت، فإذا سألوني سأقول لهم أنت أختي، وفي الحقيقة هي أخته في الله قبل أن تكون زوجته، وهذه الحقيقة ليست بكذبة. فإبراهيم يخاف أن يسأل الله عز وجل أن يبدأ الحساب. اذهبوا إلى موسى عليه السلام، فيذهبون إلى موسى، فموسى يقول لقد قتلت نفسا بريئة بغير نفس. ولما كان الإسرائيلي والمصري يتشاجران فوكز موسى المصري فقتل، وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعد، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى فلم يذكر ذنبا ولكن يقول اذهبوا إلى محمد هو لها، فيذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian setelah itu orang-orang atau manusia, utusan manusia yang menemui Adam alaihissalam ini pun pergi menemui Nuh alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, wahai Nuh, tidakkah kau melihat apa yang menimpa kami sekarang ini? Tidakkah kau melihat kesulitan kami, kesusahan kami sekarang ini? Maka pergilah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mintalah syafaat agar Allah segera menggelar persidangan, memutuskan perkara kami. Kemudian apa kata Nuh alaihi salam? Sesungguhnya aku dahulu memiliki doa yang mustajab. Aku memiliki doa yang mustajab. Akan tetapi doa tersebut telah aku gunakan dahulu ketika aku hidup di dunia. Telah aku gunakan dahulu ketika aku hidup di dunia. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah kecuali dengan marah yang sangat besar. Allah tenggelamkan bumi ini seluruhnya. Maka oleh karena itu pergilah kalian kepada selain daripadaku, mintalah syafaat kepada mereka.
Akhirnya mereka setelah menemui Nuh, mereka menemui Ibrahim alaihi salam. Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian mereka datang kepada Ibrahim, lalu mereka mengatakan, wahai Ibrahim, tidakkah kau melihat apa yang menimpa kami, bagaimana sulitnya kami sekarang ini? Pergilah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pergilah menghadap Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera memutuskan perkara kita semua. Tidak membiarkan kita seperti ini tersiksa luar biasa. Maka Ibrahim alaihi salam mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Aduhai malangnya diriku. Ya, malangnya diriku. Bukan aku orang yang pantas untuk itu. Sesungguhnya aku pernah berbohong 3 kali. Yang sebenarnya kebohongan tersebut bukanlah kebohongan, tapi Ibrahim mengatakan itu adalah kebohongan. Ya, Ibrahim mengatakan itu adalah kebohongan. Ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di kerajaan raja pada waktu itu, ya, yang ada di kerajaan Namrud kalau tidak salah, dia hancurkan. Kemudian ketika mereka kembali kemudian menanyakan kepada Ibrahim, siapakah yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ibrahim mengatakan kepada berhala yang besar, tanyakan kepada berhala yang besar itu. Ya, siapa yang telah menghancurkan mereka ini? Ini pun juga untuk membela hak Allah Subhanahu wa taala agar mereka meninggalkan penyembahan kepada berhala kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menegakkan hujjah. Tapi Ibrahim mengatakan ini adalah sebuah kebohongan. Kemudian di antara kebohongannya juga, yang ini juga sebenarnya bukanlah kebohongan, akan tetapi tauriyah, berpaling dari makna yang sebenarnya ketika berbicara, ya, mengambil makna yang jauh. Ketika Ibrahim bersama istrinya masuk ke negeri Mesir, dan ketika itu Raja Mesir, ya, setiap kali mendengar atau melihat wanita yang cantik, maka dia akan menzinainya. Dan ketika itu istri Ibrahim adalah wanita yang paling cantik, Sarah, ya. Sehingga ketika mereka masuk ke negeri Mesir, Ibrahim mengatakan kepada istrinya, kalau sekiranya ada orang-orang yang bertanya, maka katakanlah kau bukan istriku, akan tetapi saudara-saudariku. Karena raja ini tidak akan menzinai wanita saudara dari seorang laki-laki. Tapi kalau sekiranya itu istri dari seorang laki-laki, maka akan dia zinai. Tapi kalau saudarinya, maka tidak. Maka Ibrahim mengatakan, katakan kau adalah saudariku. Karena memang tidak ada yang beriman ketika itu di permukaan bumi ini kecuali mereka bertiga. Ada satu lagi kerabat Ibrahim. Ibrahim istrinya kemudian kerabatnya, paman dari Sarah kalau tidak salah. Ya. Nah, ini pun sebenarnya bukanlah kebohongan karena mereka Ibrahim dan Sarah adalah 2 orang saudara di dalam Islam sebelum mereka menikah. Ya. Ini uslub tauriyah. Tapi Ibrahim mengatakan ini adalah kebohongan. Makanya Ibrahim mengatakan kepada manusia yang datang kepadanya, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan syafaat, kata dia. Ya, karena aku telah melakukan ini dan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar marah pada hari ini. Ya, maka aku tidak berani. Silakan kalian pergi kepada nabi yang lain. Maka mereka pun pergi kepada siapa? Kepada Musa. Kemudian mengatakan, "Ya Musa, tidakkah kau melihat bagaimana kondisi kita saat ini? Bagaimana sulitnya kita? Kau adalah orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mintakanlah syafaat buat kita semua." Ya, mintakanlah syafaat buat kita semua. Lalu Musa mengatakan, aduhai malangnya diriku. Sesungguhnya dahulu aku pernah membunuh seseorang tanpa sengaja. Ya, ketika terjadi pertengkaran 2 orang laki-laki, satu dari kalangan Bani Israel dan satu lagi orang Mesir, kemudian Musa berusaha untuk melerai. Tanpa sengaja dia mendorong, kemudian orang itu pun mati. Dan Musa menyesali perbuatannya tersebut. Dia mengatakan sungguh Allah sangat murka, di mana tidak ada kemurkaan yang paling besar selain daripada hari ini. Maka aku tidak berani. Ya, datangilah nabi yang lain yang bisa memberikan syafaat buat kalian. Maka mereka datang kepada Isa alaihi salam. Ketika mereka datang kepada Isa, ya, Isa tidak menyebutkan dosa atau kesalahan yang pernah dia lakukan. Akan tapi Isa tahu itu bukanlah haknya dia. Lalu dia mengatakan kepada utusan-utusan manusia tersebut, silahkan kalian pergi mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب النبي تحت العرش فيسبح الله بمحامد لم يفتح عليه من قبل بها
محامد جديدة. نحن نقول إذا أردنا أن نحمد الله نقول الحمد لله، نذكر أسماء الله وصفاته التي نعلمها. أما النبي في هذا الوقت الله يفتح عليه بمحامد لم يفتح عليه بها من قبل، فيقول الله له يا محمد سل تعطى واشفع تشفع، فيبدأ الله الحساب. هذه هي الشفاعة العظمى أيها الإخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم له أنواع شفاعات، هذه الشفاعة يستوي فيها المؤمن والكافر، هذه لجميع من في أرض المحشر، هذه اسمها الشفاعة العظمى. في نوع آخر من الشفاعة اللي هي شفاعة النبي لمن استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. ثالثا شفاعة النبي لمن دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها ويدخل الجنة. رابعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، يعني في بعض المؤمنين استحق أن يدخل النار سيئاته أكثر، فالنبي يشفع له فالله عز وجل يدخله الجنة ولا يدخله النار. خامسا شفاعة النبي لعمه أبي طالب على وجه الخصوص أن يخفف الله عنه عذاب النار. سادسا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعكاش بن محصن أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذه أنواع شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد أيها الإخوة منا سيحضر وزنه والحساب بين يدي الله. النبي سيكون واقف على الميزان، واقف على الميزان يدعو الله أن تثقل كفة الحسنات على كفة السيئات. نعم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika mereka datang kepada Nabi SAW, Nabi pun langsung mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung mendatangi Allah Subhanahu wa taala yang ketika itu berada di atas arsy-Nya. Kemudian Nabi tersungkur sujud. Ya, Nabi SAW ketika mendatangi Allah Subhanahu wa taala dia dalam keadaan tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu ketika itu Nabi SAW memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan pujian-pujian yang sebelumnya belum pernah Allah ilhamkan kepada Nabi SAW. Ya, pujian-pujian yang belum pernah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Kalau sekarang kita memuji Allah, ya jelas kita membaca Alhamdulillah, Subhanallah wa bihamdih, dan seterusnya. Ya, diajarkan ya oleh Nabi SAW, dan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pujian-pujian yang belum pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, bangkitlah, angkatlah kepalamu, bicaralah, maka kau akan didengar, mintalah kau akan diberi, dan mohonkanlah syafaat, kau akan diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan agar digelar persidangan, ya, digelar hisab, penimbangan amal dan seterusnya, diputuskan urusan manusia. Maka ketika Nabi SAW berkata demikian, maka sebagaimana yang tadi Allah katakan, ya, bicaralah kau akan didengar, mintalah kau akan diberi, mohonlah syafaat, kau akan diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat. Maka Allah pun menggelar persidangan. Makanya oleh karena itu syafaat yang diminta oleh Nabi SAW ini disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, karena dia meliputi orang-orang yang beriman dan orang-orang apa? Kafir. Semuanya mendapatkan syafaat ini. Ya. Allah pun menggelar persidangan. Ya, Allah pun akhirnya menggelar persidangan. Nah, syafaat Nabi SAW itu sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama berdasarkan nas, ya, dari Nabi SAW itu beraneka ragam. Ini yang pertama, syafaatul uzma. Kemudian ada syafaat Nabi SAW untuk ahlul kabair, para pelaku dosa besar yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka, lalu Allah mempersilahkan Nabi SAW untuk memberikan syafaat kepada mereka, lalu Nabi keluarkan mereka dari neraka. Ada syafaat Nabi SAW untuk para pelaku dosa-dosa kecil yang mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dikeluarkan oleh Nabi. Ada syafaat Nabi SAW untuk orang yang memang pantas dan berhak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sebelum mereka masuk Nabi SAW memberikan syafaat kepada mereka. Ya, Nabi SAW memberikan syafaat kepada mereka. Ada syafaat Nabi SAW, ya, untuk pamannya Abu Talib, ya,
pamannya Abu Talib agar Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Siksaan yang ringan kepada pamannya di dalam neraka. Ada syafaat Nabi SAW untuk Ukasha ibn Mahsan. Ukasha ibn Mahsan yaitu sahabat Nabi SAW yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa didahului oleh azab dan hisab. Ada beraneka ragam syafaat Nabi SAW besok untuk manusia, ya. Namun yang jelas sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Nabi SAW memberikan syafaat, ya. Nabi SAW memberikan syafaat, dan Nabi SAW akan berdiri, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika menghisap hamba-hambanya, ketika menimbang amalan-amalan. Dilihat oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari apa? Dari siksaannya pada hari itu. Dan seperti inilah kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Dia terus berdoa dan memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimaafkan, agar diselamatkan dari siksaan api nerakanya pada hari itu. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه 3 مرات فيخرج، فالله عز وجل يأذن له أن يخرج من النار من كان في قلبه وزن شعيرة، ثم وزن خردلة، ثم وزن أدنى مثقال خردلة أو ذرة من إيمان. هذه 3 مرات النبي يعود إلى تحت العرش يطلب من الله الشفاعة، فيأمره الله عز وجل أن يدخل إلى النار فيخرج أهل الكبائر من النار. هذه شفاعة النبي لأهل الكبائر. ثم بعد ذلك لم يتبقى مثقال حبة ولا خردل ولا شيء من إيمان، لكن يتبقى أهل التوحيد الذين قالوها بإخلاص ولم يبطلوها بعمل أو بقول، ولم ينقضوا التوحيد بقول ولا بعمل، لكنهم يعني ليست لهم حسنات إلا هذه الكلمة، فيدخلون النار بها. فحينئذ في الرابعة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجهم جميعا من النار. المهم هم أهل التوحيد الخالص. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Nabi SAW berkali-kali menemui Allah Subhanahu wa taala, mendatangi Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat, ya. Disebutkan dalam hadis ini Nabi berulang kali datang, ya, sujud tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala 3 kali, sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi SAW untuk mengeluarkan, ya, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun mereka adalah para pelaku dosa besar. 3 kali. Kemudian keluarkan mereka yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar biji sawi. Keluarkan orang-orang yang masih memiliki keimanan walaupun keimanannya lebih kecil lagi daripada itu. 3 kali Nabi SAW bolak-balik menemui Allah Azza wa Jalla agar Allah mengeluarkan mereka dari neraka, ya. Kemudian di kali yang keempat Nabi SAW memintakan izin lagi kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengeluarkan manusia dari neraka. Yang ini tidak lagi memiliki keimanan sebesar ini, seberat ini, tidak. Akan tetapi kebaikan yang ada pada mereka hanya kebaikan mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas. Mengucapkan kalimat tauhid dengan apa? Dengan ikhlas. Tidak ada lagi kebaikan yang lain. Dan mereka yang mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas ini tidak melakukan perbuatan yang menggugurkan tauhid mereka, yaitu kesyirikan, atau mengucapkan kalimat yang menggugurkan tauhid mereka. Kan tapi mereka tidak memiliki lagi kebaikan yang lain, ya. Sehingga Nabi SAW datang kepada Allah di kali yang keempat kemudian memohon agar dia mampu mengeluarkan dari neraka orang-orang yang hanya memiliki ucapan kalimat tauhid yang ikhlas. Akhirnya Allah pun mengizinkan Nabi SAW untuk mengeluarkan seluruh yang tersisa di dalam neraka dari ahlu tauhid, dikeluarkan oleh Nabi SAW. Nah, tapi mungkin cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Syekh. Kalau mau Ustaz? Tamam. Ayo sekalian Yams. Hendra. Wah, كلامك؟ ايوه كلامك كلمني يعني قبل أن يكلمك. يعني أنا سأتصل بالشيخ، يعني أنا كلمت هندرا
وهو وأهله مريض يعني وأبنائه